Apakah ini tidak mengkhawatirkan untuk bangsa kita khususnya, sehingga kematian obor apa sejarah? Maka dari itu tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada Indonesia, cinta bangsa, cinta tanah airnya. Tausiah kebangsaan di satu masjid yang kaya dengan sejarah. Hadirin para hadirat rahimakumullah. Tausiah kebangsaan tidak berarti lepas daripada agama. Bagaimana tidak? Karena di dalam tausiah kebangsaan tidak mungkin bangsa itu akan berdiri sendiri tanpa asal usul sahabat-sahabat. Bila mengenal satu bangsa, pasti akan mengambil urutan dari mulai A, B, C, C, D. Maka dari itu kita ambil dulu. Kita ambil dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini sering dibaca di khutbah kita. Antaranya ayat tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan laki perempuan yang telah melahirkan
dan melahirkan dari laki perempuan tersebut menjadi suku bangsa. Min ayat wa min ayatihi awalnya disebut an khalaqa lakum. Siapa manusia pertama dari manusia yang baik, bukan manusia yang jelek. Artinya yang diangkat oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala sendiri sebelum diturunkan ke bumi ini, sebab akan menjadi ibrah percontohan kepada siapa? Kepada anak cucunya. Dan orang tersebut sebelum diciptakan telah didahului suatu ayat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat dibagi tiga. Yang pertama khabar min Allah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala telah memberikan ikhbar, artinya memberitahu, tapi Nabi Allah Adam belum diciptakan oleh Allah. Yang kedua, hakul malaikah, diberi hak oleh Allah, bukan sekonyong-konyong malaikat itu bertanya, berdebat. Kalau tidak diizini oleh Allah, tidak mungkin malaikat itu bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sebab malaikat itu kalau tidak disuruh berbicara, ya tidak berbicara. Seperti malaikat menanyakan di ahli kubur, yang ditanya ahli balaghah, yang ditanya ahli nahwu, umpamanya Ibnu Aqil, alfiyahnya kelotok, amritinya luar biasa, jurmiyahnya ngetok, ditanya oleh malaikat, man rabbuka. Lalu Ibnu Aqil bertanya, atau Imam Sibawayh menanyakan, ma-nya ma apa? Malaikat tidak menjawab, sebab diperintah oleh Allah untuk menanyakan man rabbuka, tidak mengurangi, tidak melebihi. Lalu kalau malaikat berdebat, nanti wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril bisa saja kurang tambah karena kebebasan para malaikat, tidak mungkin. Jadi semua para malaikat itu menurunkan wahyu yang apa adanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disuruh ditanya man rabbuka, ya man rabbuka, sekalipun yang ditanya bisa berdialog. Nah, ketika malaikat itu diperintah oleh Allah Ta'ala, diizini oleh Allah Ta'ala, wahai para malaikat, apakah kalian tidak mau tanya kepada aku? Maka karena mendapat izin, malaikat bertanya, ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan malaikat meneruskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalimah nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hati-hati di dalam memaknai Al-Quran. Jangan dikira nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itu berarti kesucian Allah Ta'ala karena malaikatnya, la, tidak abadan. Dan apakah dengan tasbihnya para malaikat Allah Ta'ala beruntung untuk menambah ziyadah kekanalannya Allah Ta'ala? Tidak. Seandainya malaikat itu sendiri tidak bertasbih, apa mengurangi sifat kamaliyahnya Allah Ta'ala? La abadan.
belajar tauhid di sini. Jangan sok tauhid kalau tidak tahu tauhid. Hebatnya di sini. Lalu apa yang dimaksud malaikat demikian? Dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Malaikat ngerti bahwa dengan tasbihnya mereka, artinya para malaikat ngerti la yazdadu bi kamalihi jalla wa ala, tidak akan menambahkan kesempurnaannya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya Allah Ta'ala ringkas, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dibuktikan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua apa yang ada dalam jannah satu persatu, dari nama buah-buahan dan lain sebagainya. Nabi Allah Adam telah dididik oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena pertama kali manusia dan janjinya Allah Ta'ala yang akan dijadikan khalifahnya fil ardh. Nabi dilahirkan tidak sekonyong-konyong menjadi khalifah, tapi ditarbiyah oleh Allah Ta'ala, dididik langsung oleh Allah Ta'ala. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin. Satu sisi diperbolehkan antara Nabi Allah Adam dan Siti Hawa untuk makan buah-buahan apa yang ada di dalam jannah, tapi satu sisi ada larangan Allah Ta'ala, la taqrabu hadhihi sajarah. Ini larangan Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Itulah tarbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan. Adapun kesalahan Nabi Allah Adam alaihi salam, salahnya Nabi Allah Adam mendapat pangkat khalifah fil ardh. Tapi kalau kita yang salah dapatnya neraka kalau nggak kebetulan. Bedanya jauh sekali. Sebab kalau Nabi Allah Adam sudah kedahuluan nas khalifah fil ardh. Nah, disinilah perbedaan. Kalau beliau salah malah dapat pangkat. Didikan Allah Ta'ala ini haknya guru terhadap muridnya. Kalau saya contohkan, walaupun kurang tepat. Nah, murid, sifatnya murid salah wajar, tapi kita ini jangan ikut menyalahkan, karena itu haknya murid kepada gurunya. Karena apa? Murid di dalam pendidikan. Ini satu contoh yang gampang saja untuk mudah dipahami. Makanya jangan sembarangan ngomong, wah Allah Adam saja pernah salah, kok salahnya lain dong dengan kalian. Kalau salahnya Nabi Allah Adam malah dapat pangkat, kalau kita tidak dilaknat saja untung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi satu sisi keistimewaan Nabi Allah Adam ditunjukkan. Karena apa? Di dalam surga atau jannah pada waktu itu ada seseorang, ada makhluknya Allah Ta'ala yang namanya iblis. Hasud dengkinya itu belum meletus, belum keluar. Malaikat tidak tahu kalau iblis ini bakal menjadi ada lawan yang mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan oleh Allah ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat. Baik qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua malaikat diperintah sujud ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena apa? Nabi Allah Adam
seorang yang mengerti kepada Allah Ta'ala, yang mengerti tauhid kepada Allah Ta'ala, sedangkan yang diperintah sujud kepada Nabi Allah Adam juga orang makhluknya Allah Ta'ala yang tidak mungkin akan berbuat kesyirikan. Ternyata yang tidak mau hormat kepada Nabi Allah Adam siapa? Iblis. Tapi mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi Allah Adam, ya maaf saja, ikut ke surga, umpamakan boleh. Iya kan? Kalau umpama hidup dengan para malaikat mendengar ayat itu, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan hormat malaikat kepada Nabi Allah Adam, mungkin saya akan mengatakan syirik itu. Untung dan berbakti. Kalau jumpai sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam, apa? Kita bisa mengatakan syirik itu. Alhamdulillahnya, padahal bukan demikian maksudnya. Itulah keistimewaan Nabi Allah Adam luar biasa yang akan menjadi khalifah ke bumi di bumi ini. Diturunkan ke bumi. Satu diturunkan di Arafah, yang satu diturunkan di India, Siti Adam diturunkan di Arafah atau Jeddah, yang satu Nabi Allah Adam di India. 300 tahun baru ketemu dengan istrinya. Ini pun juga pendidikan Allah Ta'ala kepada rumah tangga, sehingga semakin kuat menjelma al-mawaddah warahmah. Hebatnya dari dua insan yang mulia ini melahirkan mulai Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris, sampai ke beliau Nabi Allah Nuh. Dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim sudah melahirkan 4 suku. Yang pertama suku Arya, yang kedua Semit, yang ketiga Babilonia, yang keempat Barbar. Ini terpecah menjadi suku bangsa. Setiap suku bangsa diberi tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi negerinya, menjadi tanah airnya. Makanya sekali lagi, kalau kita berbicara kebangsaan dari atas tadi, ternyata tanah air ini tidak terlepas bagian dari Allah Ta'ala untuk setiap negara anak bangsa tersebut. Tinggal kita iman atau tidak. Maka pantas kalau ada hukum wata minal iman. Dasarnya di sini dulu. Dari Babilonia melahirkan Afrika, Irak, Barbar, Bleikan, jeniskan sebagian tanah Cina dan sebagian lainnya. Dari Arya melahirkan Jerman, Austria, Argentina, Persia atau Persia kuno sekarang menjadi Iran, itu dari suku Arya, dan sebagian di India. Yang satu lagi suku Semit, Semit yang melahirkan dunia Arab dan melahirkan Eropa dari suku-suku tersebut. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Apakah mengenal karena sebab warna kulit, atau dipandang dari mulut, hidung, dan mata? Tidak. Sebetulnya bukan itu. Lita'arafu, untuk saling mengenal hak-haknya yang diberi oleh Allah kepada suku bangsa tersebut.
oh ini bangsa Cina, haknya bangsa Cina yang diberi oleh Allah Ta'ala apa? Kita menghormati atau tidak? Belum yang diberikan Eropa, yang diberikan kepada Persia, Timur Tengah dan lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa mereka beliau-beliau tidak terlepas seperti kami, zuriat Sayyidina Adam alaihissalam. Lita'arafu, untuk saling mengenal silsilah itu atau tidak. Kalau mengenal, dunia ini tidak itu. Tidak bakal dunia ini baku hantam, saling berebut, tidak mungkin. Kita juga merasa Bani Adam, insya Allah kita pun kalau ada masalah bisa mufakat, bisa didamaikan, tidak saling bertuhan. Karena apa? Merasa kita melihat dari turunan yang baik kembali yang baik. Kita bercermin, bukan lita'arafu, oh Habib Lutfi hidungnya panjang, ini pasti keturunan Arab. Oh ini bule pasti keturunan Eropa, bukan itu. Tapi lita'arafu, hak-haknya mengenal hak-haknya semuanya. Setiap bangsa ini yang diberi oleh Allah SWT kelebihan masing-masing untuk saling berisi. Kekurangan bangsa ini apa? Bisa diisi dengan bangsa yang satu. Bangsa yang satu kekurangannya apa? Bisa ditambah dengan kekurangan yang lain. Sebetulnya kalau kita mengenali ta'arafu, saling menghargai, saling menghormati, dunia ini aman, tidak ada peperangan. Tinggal kita sejauh mana menganalisis. Nah kita kembali sekarang di ta'arafu untuk bangsa kita sendiri, Indonesia. Tanah yang berbentuk pulau-pulau 17.000 lebih itu dari siapa? Apakah kita bisa menciptakan tanah air ini? Tidak. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi milik kita, rezeki kita. Nah, terima kasih kita kepada yang memberi ini apa? Itu yang ditanya. Mampu menjaga atau tidak, atau mempunyai sifat masa bodoh atau tidak, atau meningkatkan rasa memiliki dan bedi, tambah syukurnya kita kepada Allah SWT atau tidak. Nah, lita'arafu kita sendiri kembali kepada kita, apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Bukan lita'arafu kita mengenal saja, oh ini orang Sumatera, oh ini orang Jawa, oh ini orang Kalimantan. Tidak, bukan itu lita'arafunya. Kita sudah tahu tadi kalau lita'arafu itu sama kita. Ada lita'arafu kita, apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Apa yang namanya nasionalisme itu hanya kebangsaan saja? Tidak. Kalau kita mengenal lita'arafu apa pemberian Allah Ta'ala di bumi pertiwi ini, kita akan menjaga dan saling akan menghormati. Sekalipun kita melihat sehelai rumput yang kering, sebutir pasir, walaupun yang hijau itu banyak, tapi tetap kita akan menghargai. Apapun sehelai rumput yang kering adalah milik kami bangsa Indonesia. Sebutir pasir walaupun tidak ada artinya, apapun itu adalah milik kami bangsa Indonesia. Itu harus tertanam sehingga kita jauh merasa memiliki republik ini, jauh kita merasa memiliki bangsa ini. Itu hebatnya. Timbul merasa memiliki dan kefanatikan yang luar biasa. Apa di antara kefanatikan? Ini sekira-kiranya kalau kita merasa bumi pertiwi ini kaya, mestinya harus diganti dong. Jamunya jangan jamu bakal. Hidup di Indonesia, apa di Indonesia, yang air kita, yang nasi kuku kita.
Ya Allah, telah baptek kita besar, kita ambil jamunya, ditanya jamu bangkok. Berarti kita larang. Ada lagi ayam, makannya di sini, apa di sini, bertelur di sini, setelah menetas besar namanya ayam. Bukan ayam Indonesia, kok berat amat sih? Namakan ada ayam Indonesia, bambu jambu Indonesia, durian Indonesia, durian Bangkok, jambu Bangkok, ayam Bangkok. Ini Indonesia ini subur, makmur. Kemana kesuburan kemakmuran? Masa kita tidak bangkit merasa memiliki? Harusnya kita mengatakan jamu Indonesia, durian Indonesia, ayam Indonesia, baru kita bangga. Itulah ekonomi Indonesia akan maju nanti. Kenapa ekonomi kita mundur? Karena kita kurang merasa memiliki. Coba kalau kita jamu apa mas? Indonesia lah, luar mana Lembang. Ini durian kok? Iya durian Lembang, bukan Bangkok. Bangkok sih Bangkok, ini Indonesia lah. Ini Palembang, jangan ngelamun Pak, ini bukan Pekalongan. Tegas cara, harusnya begitu. Nah kalau kita sudah fanatik yang demikian, tidak lama ekonomi Indonesia. Bahkan jangan khawatir, dolar pun kalah nanti dengan rupiah Indonesia. Karena apa? Kita fanatik kepada rupiahnya, kita fanatik kepada bumi pertiwi ini. Apa yang keluar dari bumi pertiwi ini? Dolar bawah rupiah. Harusnya kan begitu. Betul? Setuju? Setuju. Setuju sih gampang. Kita tidak mengkritik, artinya tidak mencemooh orang lain, tapi bagaimana kita bisa membangkitkan negara kita, bangsa kita. Sebab ekonomi, pendidikan, pertanian itu bagian ketahanan nasional. Jangan dikira yang namanya pertahanan nasional itu TNI Polri saja, tidak. Yang namanya pertahanan nasional termasuk pertanian, ekonomi, pendidikan, TNI, Polri itu satu. Itu kekuatan yang luar biasa. Harus saling mendukung, harus saling kuat. Karena itu benteng-benteng negeri tercinta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan dari hebatnya di tanah air ini melahirkan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang militan, bukan yang cengeng. Muncul di Jawa Timur Brawijaya, sebelumnya Raden Wijaya, sebelumnya Singosari, Daha, itu pun sudah diperingatkan untuk kita semuanya. Hati-hati, hati-hati. Ini Singosari ini hebat luar biasa, Daha luar biasa. Bedanya kalau Daha itu turunan daripada Omakeleng atau Lembu Peteng Bintulur Amutung, ibunya Kededes. Sedangkan Ken Arok, anaknya Ken Arok dari ibu Kededes, bapaknya Ken Arok. Jadi satu ibu lain ayah. Kecemburuan muncul kedua keturunan. Ma baina al-asbati Ken Arok wa baina Lembu Peteng. Saling iri, saling dengki, pertempuran tidak ada habisnya. Padahal sudah dibagi, satu mempunyai kerajaan Singosari, yang satu Daha. Ini peringatan untuk kita. Tarung, akhirnya akibat tarung, terus kesempatan orang lain masuk. Siapa? Kublai Khan masuk, juru kipas, menekan Singosari, harus membayar upeti. Dan
Singosari dalam keadaan kepepet. Akhirnya diterima, pokoknya selesaikan dulu, kamu serang itu daha, nanti kita bayar. Jeniskan dulu, disikublaikan dulu. Akhirnya menjerat daha. Begitu menjerat daha, dihajar oleh Singosari dari belakang. Sampai hancur dua-duanya, Singosari yang menang. Ini peringatan satu saudara, jangan sampai di Indonesia terjadi. Sudah diingatkan dari dahulu. Maka muncullah Raden Wijaya. Di antaranya beliaulah yang membangun Majapahit. Disitulah di Hayamuruk, zaman Hayamuruk, muncullah Partai Gajah Mada, terkenal dengan Sumpah Palapanya. Begitu Sumpah Palapa tidak tanggung-tanggung dikuasai mulai Sri Lanka sampai Indochina. Kalau kita melihat sejarah tidak dibaca dengan cermat, hebat Gajah Mada. Padahal itu luar biasa maknanya. Ingin tahu maknanya? Artinya Gajah Mada memperingatkan kepada dunia umum. Kalau sekarang mungkin internasional. Hai, Kublaikan, lu bisa masuk hanya negeri kami Singosari. Tapi jangan coba-coba sekali lagi. Nih saya Gajah Mada, Jawa punya, Indonesia punya, sekali masjid mulai dari Sri Lanka sampai Indochina saya mampu menguasai. Itu sebetulnya jawaban internasional. Makanya dengan melihat itu bangsa Indonesia sangat diperhitungkan kekuatannya. Kita bukan gawangan bangsa yang lemah, kita bangsa yang kuat. Sudah diperhitungkan kekuatan dari mulai Gajah Mada. Harusnya kita ini menjadi bangga mempunyai pendiri bangsa sesepuh kita itu yang luar biasa. Dan di zaman itulah muncul tokoh-tokoh ulama yang luar biasa, yang disebut Al-Maghribi, yang disebut dari Duriyatul Nabi, yang mana hebatnya di Aceh. Perjuangannya saya ingat di zaman Bani Umayyah setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Kekuatan di zaman Imam Ali bin Abi Thalib kayak apa? Setelah zaman Imam Ali, kekuatan Bani Umayyah ini tetap ulamanya nggak tanggung-tanggung. Ahli hadis, ahli tafsirnya top. Tapi mengapa bisa tumbang? Apalagi zaman sekarang. Ya maaf kalau saya ngomong hadis 10, ayat Quran 10, pintar bisa ngomong saja sudah alhamdulillah. Ulama-ulama dahulu luar biasa. Begitu kekuatannya Bani Umayyah tumbang, tidak ada 100 tahun. Diteruskan oleh Bani Abbas. Zaman Bani Umayyah sampai ke Spain, pecahannya Spanyol, 350 tahun di Spanyol. Tumbang. Kurang apa ulama pada waktu itu? Kekuatannya bukan tanggung-tanggung ulama-ulama, pengaruhnya luar biasa. Tapi apa kau? Zaman Bani Abbas sampai terkenal dengan Baghdadnya 1001 malam. Selesai oleh Zanji atau bulan hancur Baghdad. Apa sebab? Satu minal ulama lari dari ulama salihin, lari dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang besar-besar dikejar-kejar, dibunuh, ditahan sampai Al-Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnul Arabi, bukan Muhyiddin Muhammad Muhyiddin Ibnul Arabi, lain lagi.
Abu Bakar Muhyiddin dalam penjara keluar sampai berenang dari Spanyol ke Fas, berenang untuk selamat, dan beberapa tokoh-tokoh ulama. Karena apa? Dikejar pada waktu itu oleh kekuatan kerajaan-kerajaan setelah Tariq bin Ziyad di Spanyol. Akhirnya apa? Karena memusuhi ulama, tumbanglah. La Bani Umayyah wala Bani Abbas, tumbang semuanya. Muncul Banten, Aceh, Demak, kemana semuanya ini? Di mana kekuatan ini semua? Ulama pada waktu itu sekali lagi kurang apa? Nabi Allah Adam saja mau jadi khalifah dididik luar biasa oleh Allah Ta'ala. Kita ekonomi kalah, ribut terus, pertanian kalah, ilmu kedokteran kita kalah, masih ribut kita dengan kita, maaf, kiai dengan kiai, habaib dengan habaib, terus ribut. Bangsa lain sudah maju, yang bikin sekat, bikin nuklir dan lain sebagainya, ilmu kedokteran luar biasa. Kita bikin apa? Talqin ribut, tahlil ribut, maulud ribut, noblos ini ribut, noblos yang ini ribut. Sampai kapan kita selalu bikin mainan begitu terus? Akhirnya kita menjadi negara yang tertinggal dan tertinggal dan tertinggal. Kira-kiranya kita sadar atau tidak, mau tidak menjadi bangsa yang tertinggal? Jawab. Rempem amat sih. Kalau saya mendengar omongan begini tersinggung saya. Iya ya. Tidak mau negara saya, bangsa saya tertinggal. Jawab sekali lagi. Negara tertinggal atau tidak? Apa? Jangan mudah dibenturkan, jangan mudah kena hoax dan sebagainya. Kita melihat prihatin sekarang. Kapan majunya? Kapan majunya? Ribut terus. Malu kan rasanya dengan para pendiri-pendiri bangsa terdahulu. 1945 bapak-bapak, anak-anak kita ini ada di mana kalian? Hah? Benar. Belum lahir. Sama. 47 ada apa? Belanda masuk lagi, kita sudah lahir. Belum. 49, 50, 55 kita sudah lahir. Ini bapak-bapak ini mengatakan saya baru umur anak-anak, saya baru lahir. Pak Haji Arif itu jumpa. Saya 47 baru umur 1 tahun. Tahun 47 saya baru umur 1 tahun. Kita sedang berjuang melawan Belanda, kita ditikam dari belakang. Peristiwa Madiun, dan berapa korban kiai di Madiun, ulama, dan pasukan kita, TNI kita, TKRI pulang dari Madiun dihajar di Purworejo oleh Belanda. Kita ada di mana? Makanya saya kalau melihat merah putih malu saya pribadi. Pernah bawa apa menguncing atau apa? Kita pernah meneteskan darah untuk sebab berdirinya berkibarnya merah putih atau tidak? Kelihatannya secara kain dengan warna merah dan putih, tapi ingat di dalam merah putih itu ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih. Bukan sekadar lambang. Nah, mari kita tanya, pernah mengisi apa? apa, mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan.
Jangan sampai kita menjadi bangsa umat ini yang mengecewakan para pendiri bangsa ini. Dari tokoh ulamanya, dari tokoh masyarakatnya dikira pendiri bangsa ini. Dari tokoh masyarakat saja, dari ulama luar biasa. Ikut andil besar untuk merdekakan bangsa ini dari penjajahan dan kemunduran. Lalu kita ribut terus mudah dibenturkan. Apakah itu yang namanya terima kasih kepada para beliau? Jawab. Dikira kita ulama seperti Habib Lutfiana. Maaf saja. Baik. Benar pulang dapat amplop. Kesaran orang ngomong saya buka. Dapat tebal. Tipisnya saya nggak tahu isinya, tapi bukan itu. Saya akan ditanya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Lutfi, kamu telah diangkat menjadi anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pewarisnya. Mengapa umat dalam keadaan pecah belah? Mengapa umat bangsa ini dalam pecah belah? Kau diam, tidak berbuat untuk mempersatukan, menjadi perekat umat, perekat bangsa. Apakah itu tidak menjadi tuntutan, menjadi amplop kita besar, tidak ada artinya apa-apa dibanding kelak besok kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggung jawab kita semuanya, para ulama, para tokoh masyarakat. Ingat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan yang luar biasa. Tinggal satu aja, kita akan menjadi manusia, umat yang memandang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Taala. Jawab. Insya Allah tidak. Maka dari itu pengajian wawasan kebangsaan ini sangat pentingnya, luar biasa, dan mengetahui sejarah. Apalagi Palembang, Kota Tumur. Jangan dikira habaib sebelum ke Jakarta, ke Jawa Tengah, sumbernya di Palembang dulu. Kenapa? Sebelum ke Mano-Mano ini, dari Palembang dulu dimasuknya. Bahasa apa ini? Jadi habaib paling tertua kebanyakannya di Palembang. Baru masuk Cirebon, Banten, Semarang, Surabaya. Jadi kalau kita tanya di Kawah Tengkurap, Baru dan lainnya, itu sumber para habaib, para ulama-ulama terdahulu yang wafatnya sudah sekian abad, sekian ratus tahun, masih banyak sekali. Dan kemana sejarah-sejarahnya? Alhamdulillah, bagaimanapun masjid tinggalannya Sultan Badarudin masih diteruskan oleh cucunya itu sekarang ikut memelihara. Satu kebanggaan untuk kita semuanya. Jawab. Jangankan lagi masjid di Indonesia sangat menghargai Borobudur lestari, Prambanan dilestarikan karena itu milik kami. Masalah ubudiyahnya silahkan milik agama lain, itu haknya. Tapi secara nasional itu termasuk milik kami. Kami menjaganya dan memeliharanya luar biasa. Makam-makam di sini masih terhormat, masih kelihatan. Di Bombaru masih rapi begitu. Belum yang di Kawah Tengkurap, Sobok Gigi dan lain-lainnya, saya bangga. Tapi kalau kita melihat ke Mekah, lihat Baqi, nangis. Ya Allah, ini makam para sahabat kemana? Mana makam para ashabi Nabi? Mana makam ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana makamnya Sayyidah Fatimah, orang anak yang paling putri Nabi, dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Asifnya batu, orang mau ziarah lihat haram, mamnu.
Belum makamnya sahabat Utsman di tengah-tengah kelihatan begini saja. Belum yang di Maklah. Kita memikirkan bagaimana regenerasi bangsa ini sehingga dia ke Paten Obor tidak tahu nasabnya, tidak tahu generasi tua yang begitu hebat, jasanya luar biasa. Maaf bukan saya menyindir, kenyataannya bertanya sama orang pernah umroh. Itu satu contoh. Itu masalah syirik, kami tidak tahu. Syirik itu tempatnya di itikad itu letaknya di hati, bukan di mulut. Yang tahu putaran hati seseorang siapa? Ini orang begini banyak, nantinya di mana kita tidak tahu kok. Mungkin di sebelah sana mengatakan, Beb jangan pengalaman pengajian tempat saya masih jauh pulangnya. Bisa saja. Yang sebelah sana ibu lain lagi. Beb saya tinggal anak kecil di rumah. Apalagi saya bawa anak kecil nanti jam kemalaman saya pulangnya gimana nanti. Hatinya mengatakan begitu, saya pun tidak tahu. Ini yang di depan saya mungkin saudara-saudara adik-adikmu, saya sudah janji itu, kalau pengajian kemalaman berarti gagal pertemuan kita. Bisa saja, tapi kita pun tidak ngerti. Kok enak saja bingung orang. Lah inilah. Lalu generasi yang akan datang kalau melihat yang terjadi begitu, lalu bagaimana? Kami di Indonesia masih bangga lihat Taman Pahlawan. Apapun agamanya, para beliau pernah berjasa untuk mengusir dan menjajah. Kelihatan kebinekaan yang luar biasa. Yang lain agama, yang muslim dan tertata dengan rapi. Belum makam-makam yang aulia wal ulama. Sehingga generasi kita apabila bertanya, itu ada buktinya, alhamdulillah. Ini kita lihat Taman Pahlawan saja, begitu rapinya, begitu bagusnya. Dan belum makam-makam aulia-aulia di sini, dijawab dan sebagainya. Satu kebanggaan yang luar biasa. Tapi kalau sudah terjadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana nanti generasi muda? Dikenal mana makamnya sahabat anu tahu? Mana makamnya sahabat anu tahu? Yo ini sejarahnya kan ada tahu. Coba. Apakah ini tidak mengkhawatirkan untuk bangsa kita khususnya sehingga Paten Obor, kematian obor? Apa sejarah? Maka dari itu tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada Indonesia, cinta bangsa, cinta tanah airnya. Karena itu tanggung jawab kita bersama. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanah air ini yang diberi oleh Allah taala, kita akan ditanyakan, engkau amankan tanah air yang telah aku berikan kepada kalian. Semoga dengan kebangsaan ini kita terbuka dan kita akan mempersatukan, mempererat, merapatkan jajaran kita semakin kuat, menjadi bangsa yang kokoh. Terakhir, saya ingin sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul in tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kasihku kepada umatku, bila kalian ini mencintai aku. Rasulullah dapat mandat langsung dari Allah Ta'ala. Apa mandatnya? Fattabi'uni. Katakanlah kepada umatku, ikutilah aku. Dan ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Sahabat bertanya, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Di tengah-tengah hadis ini Rasulullah bersabda apa? Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku.
Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya, ingat, kalau sudah di ekonomi digoyang, bangsa Indonesia masih kokoh bersatu, paling mengkhawatirkan nanti akan dibutuhkan antar umat beragama. Itu perlu kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita terpancing dengan benturan-benturan itu. Satu-satunya jalan untuk memecah Indonesia. Ingat itu. Hadis ini akan dibalik maknanya, diputar balik. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada nabinya. Oh, kalau begitu mau menghancurkan umat Islam atau umat beragama, kendorkan cintanya kepada nabinya dan para ulamanya. Kalau sudah melentur kecintaannya kepada nabi dan rasulnya dan para ulamanya, paling mudah umat itu dibenturkan, umat itu dihancurkan. Sebaliknya, kalau bagaimana cara menghancurkan bangsa ini, negara ini, gerogoti dahulu kepercayaannya kepada pemerintahnya, melentur, kepercayaannya kepada ulama, melentur, kepercayaannya kepada TNI-nya, melentur, kepercayaannya kepada Polri-nya, melentur. Akhirnya tidak percaya, baru Indonesia akan mudah dipecah belah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Tidak, ayo mari kita jaga bersama-sama, kita perkokoh tanah air Indonesia. Setuju?